Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Guru pada pembelajaran tema 1 subtema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Sebelumnya Bu Guru mau bertanya, anak-anak, apa kalian sudah pernah ke kebun binatang? Ayo, siapa yang sudah? Siapa juga yang belum? Pasti sudah semuanya. Kebun binatang adalah salah satu tempat untuk melestarikan hewan-hewan langka yang dilindungi dari berbagai daerah. Tak hanya hewan, di kebun binatang juga dilestarikan berbagai tumbuhan. Didirikannya tempat-tempat perlindungan hewan dan tumbuhan, seperti kebun binatang, bertujuan untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Selain itu, tempat-tempat perlindungan tersebut juga berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara dengan adanya berbagai jenis pohon. Di Indonesia banyak didirikan tempat-tempat perlindungan bagi hewan langka. Salah satunya adalah tempat penangkaran hewan. Penangkaran adalah salah satu upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan hewan dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Beberapa hewan yang banyak ditangkarkan karena populasinya yang terancam punah adalah buaya, rusa, dan penyu. Penyu yang ditangkarkan di wilayah ujung genteng Sukabumi, Jawa Barat adalah jenis penyu hijau, disebut juga Selonia midas, karena sangat banyak tersebar di wilayah tropis dekat dengan pesisir benua dan sekitar kepulauan. Nah, Bu Guru akan tampilkan gambar penyu hijau yang banyak dibudidayakan di negara Indonesia, terutama di Sukabumi, Jawa Barat. Negara-negara ASEAN sebagian besar beriklim tropis karena secara astronomis berada di sekitar garis khatulistiwa. Kondisi tersebut menyebabkan tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan langka yang tidak ditemukan di negara lain. Salah satu tumbuhan langka tersebut adalah bunga bangkai. Bunga bangkai mengalami dua fase dalam hidupnya yang muncul secara bergantian dan terus-menerus, yaitu fase vegetatif atau disebut aseksual dan generatif atau disebut dengan seksual. Populasi bunga bangkai sudah semakin berkurang karena habitat alaminya banyak mengalami alih fungsi, yaitu menjadi lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman. Untuk melestarikan bunga bangkai yang hampir punah, maka di negara kita mengadakan atau membuat pelestarian bunga bangkai. Salah satu tanaman endemik atau tumbuhan asli di Indonesia, terutama di Pulau Sumatera yang terancam punah adalah bunga bangkai. Bunga bangkai umumnya merupakan tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah beriklim tropis dan subtropis, mulai dari kawasan Afrika Barat hingga ke Kepulauan Pasifik, termasuk di Indonesia. Jenis bunga bangkai yang paling dikenal adalah suwek raksasa atau titan arum. Nama lainnya Amorphopalus titanum. Ukuran bunga bangkai atau Amorphopalus titanum lebih besar daripada bunga Rafflesia arnoldi.
Berikutnya, kita akan mempelajari tentang teknologi perkembangbiakan tumbuhan. Proses pertumbuhan pada bunga bangkai memakan waktu yang lama, yaitu sekitar 3 tahun. Banyak tumbuhan yang sulit dikembangbiakkan secara alamiah. Oleh karena itu, para ahli menciptakan berbagai teknologi dalam perkembangbiakan tumbuhan. Salah satunya adalah kultur jaringan. Salah satu teknologi perkembangbiakan tumbuhan adalah kultur jaringan. Kultur jaringan adalah cara perbanyakan tumbuhan secara vegetatif dengan menggunakan bagian tumbuhan seperti daun dan mata tunas. Keunggulan kultur jaringan antara lain: 1. Mempunyai sifat yang sama dengan induknya. 2. Dapat diperbanyak dalam jumlah yang besar. 3. Tidak membutuhkan tempat yang luas. Dan terakhir, mampu menghasilkan tumbuhan yang banyak dalam waktu singkat. Baiklah anak-anak, sekarang tugas kalian yaitu mengerjakan latihan soal di buku tema 1, buka halaman 71 hingga 72. Cukup mengerjakan 10 soal saja. Dilanjutkan dengan buka halaman lagi di halaman 76 hingga 77. Di situ kalian akan mencari informasi jenis-jenis tumbuhan endemik di Indonesia. Boleh cari di internet atau mungkin di buku ensiklopedia lainnya. Jangan lupa ya, tetap semangat ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Jangan lupa ibadahnya di rumah, berbakti kepada orang tua, dan yang terpenting adalah tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.